Ya, Bang. saya sengaja membuat diskusinya ini rada populer, jadi mungkin kalau ada orang-orang yang sudah belajar teologi atau yang mendalami teologi merasa ini agak ringan, ya, nanti silakan ditanyakan dalam diskusi kita, ya. Jadi ini lebih menekankan unsur pedagogiknya daripada unsur in-depth-nya nanti, karena saya melihat bahwa kita kan ada dari berbagai latar belakang, ya. Boleh nggak saya diperbolehkan untuk share screen? Masih disabled? Iya. Sudah Baik, ya, Bang. oke, baik. Bahannya boleh di-share kepada teman-teman, silakan, tidak ada ini. Cuma ada Bang Alfred di sini ya. Nanti di Paksu juga ada tema nih tentang akhir zaman nih Bang Alfred. Mudah-mudahan nggak berulang ya Bang Alfred. Nanti kita bisa diskusi juga di sana. Nah ini saya memang tekankan lebih sisi populernya supaya kita bisa semua berdiskusi. Nanti saya akan bagi menjadi 3 bagian dan tiap bagian nanti saya akan berhenti untuk kita bisa berdialog ya. Jadi mudah-mudahan setiap bagian itu setengah jam kita bahas, setengah jam gitu. Jadi nggak terlalu membosankan dengar terus sampai 1 jam baru diskusi ya. Oke, jadi saya mulai dengan apa yang saya sebut dengan 3 kelirumologi akhir zaman. Saya mau tanya, menurut teman-teman statement berikut benar atau salah? Pertama, kalau kita orang percaya, setelah mati kita akan naik ke surga selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Coba buka videonya, yang bilang benar coba angkat tangan. Biar saya lihat. Yang bilang ini benar, angkat tangan. Ini yang mati videonya boleh dong dihidupin dulu sebentar. Iya, saya mau lihat. Nggak ada yang jawab. Oke, ada. Boleh tepuk tangan juga, boleh kasih kode. Yang bilang ini benar, coba angkat tangan. Nggak ada. Oke. Bang Denny. Nah. Takutnya yang percaya adalah turun ke surga, bukan naik ke surga. Oke, makanya saya tanya. Saya tanya, yang bilang ini benar siapa? Coba angkat tangan. Nggak ada ya. Yang bilang ini salah, coba angkat tangan. Yang bilang salah Bang Pendi. Siapa lagi yang bilang salah? Bang Herbert. Siapa lagi yang bilang salah? Yang lain. Yang lain pokoknya nggak peduli gitu ya. Bang Jupa juga bilang salah. Bang Invit. Yang lain mau dengerin abang karena belum tahu, Bang. Oke. Menurut Jessica ini benar atau salah nih? Kalau aku tadi mau jawab benar, tapi nggak ada yang angkat tangan, Bang. Jadi aku nggak jadi angkat tangan. Gitu ya. Nah, yang menarik, menurut pandangan teologi Kristen yang mainstream ya, bukan yang pinggir-pinggir, ini keliru. Ya, jadi ini pandangan yang keliru. Makanya kelirumologi. Ya. Yang kedua, dunia ini hanya sementara, surga itu yang abadi selama-lamanya. Yang bilang ini benar, coba angkat tangan. Nggak ada. Nggak ada. Mulai takut ya karena judulnya kelirumologi. Yang bilang ini salah, coba angkat tangan. Yang bilang salah. Bah, Bang Ipen. Aku nunggu Bang Herbert, kalau dia tunjuk tangan aku ikut. Ini benar atau salah nih Bang Herbert? Yang kedua. Dunia ini hanya sementara, surga itu yang selama-lamanya. Oke, interestingly nanti saya akan jelaskan ini juga keliru. Ya, keliru. Yang benar adalah dunia ini selama-lamanya, surga itu yang sementara. Mulai kalian merasa, wah ini Bang Denny ini sesat ini. Ya, oke nanti kita akan lihat ya. Setelah saya jelaskan, kalian nilai sendiri saya sesat atau tidak sesat ya. Kalau kesimpulannya sesat juga nggak apa-apa ya. Saya sudah sering dibilang sesat, itu saya udah terbiasa gitu. Yang terakhir, dunia ini akan dimusnahkan dan digantikan dengan kehidupan surgawi yang spiritual. Yang bilang ini benar coba angkat tangan. Nah, yang saya lihat mulai berkerut keningnya ya. Salah. Yang bilang ini salah coba angkat tangan. Oh ini lebih gampang ya Jupa ya. Oh langsung ya ini sudah ini. Oke. Nah nanti kita akan lihat lewat pertanyaan sederhana ini.
satu demi satu kita akan diskusikan, tiap bagian kita diskusikan kira-kira 20 sampai 30 menit. Saya akan jelaskan mungkin kira-kira 15 menit, setelah itu kita akan diskusi ya. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama, kenapa saya katakan setelah mati kita akan naik ke surga selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini salah karena ini justru bertentangan dengan pengakuan iman rasuli yang tiap minggu kita sebutkan. Karena apa? Tiap minggu kita mengatakan, aku percaya kepada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jadi kita lihat di sini dalam pengakuan iman rasuli kita, kebangkitan daging dulu, baru ada hidup yang kekal. Jadi kalau misalnya sebelum kebangkitan daging, apakah itu hidup yang kekal? Berarti bukan. Ya. Jadi setelah mati, kita bukan akan selama-lamanya dengan Tuhan di surga, tapi kita akan sementara dulu sebelum kebangkitan. Baru setelah kebangkitan, baru kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Setidaknya itu menurut pengakuan iman rasuli kita. Ya. Jadi kita lihat sebenarnya hidup yang kekal itu ada pengertian yang harus lebih precise ya. Hidup yang kekal itu bukan hidup setelah kematian, tapi hidup setelah kematian. Ini bukan salah ketik ya. ini bukan salah ketik ini. Atau dalam bahasa Inggris life after death. Kecuali Anda berpandangan memang itu ada minoritas teologi yang mengatakan setelah hidup tidak ada kehidupan. Setelah hidup yang ada adalah tidur, unconscious existence. Ya, ada yang pandangannya begitu. Lalu kita tiba-tiba sadar, setelah itu kita akan kebangkitan. Ya. Karena apa? Setelah kita mati, yang ada adalah bukan keadaan yang kekal, tapi keadaan antara. Keadaan antara itu adalah apa yang saya sebut dengan bodiless existence. Kita nggak punya tubuh, kita belum bangkit. Ya, jadi bodiless existence itu tidak mungkin menjadi keadaan yang selama-lamanya. Karena apa? Karena sejak awal Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya adalah physical existence atau bodily existence. Ya. Tetapi keadaan akhir adalah seperti Kristus yang bangkit. Ketika Yesus bangkit, maka tubuhnya nggak ada di kuburan, tubuhnya itu bangkit. Ya, tubuhnya yang mati itu bangkit, bodily existence. Itulah makanya pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada kebangkitan daging, dalam bahasa Latinnya memang daging ya itu ya. Kemudian baru hidup yang kekal. Ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya, tapi saya nggak akan terlalu ini. Nah, ini memang ada di sini kekeliruan karena orang seringkali secara umum mengartikan surga itu adalah hidup setelah kematian. Ya. Tapi kalau surga yang dimaksud adalah hidup setelah kematian, mungkin kelirimologinya tidak keliru. Ya. Jadi banyak orang Kristen salah mengerti dan mencampur adukan antara intermediate state, yaitu keadaan sementara setelah mati sebelum hari kebangkitan. Nah, ini saya buat precise kalimatnya ya. Keadaan sementara setelah mati sebelum hari kebangkitan dengan final state, yaitu keadaan akhir setelah kebangkitan pada akhir zaman. Ya. Intermediate state atau masa antara adalah konsep yang umum disebut surga. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari kesalahan budaya kita, mungkin karena berangkat dari Hinduism atau Islam ya. Jadi orang langsung setelah mati langsung ke surga ya. Tetapi dalam ajaran Kristen yang tradisional sebenarnya adalah intermediate state ya. Biasanya melalui pemahaman setelah mati saya akan ke surga ya. Bila surga yang dimaksud adalah final state, maka hal tersebut adalah kekal adanya. Jadi saya nggak menyangkal ya. Surga kalau yang diartikan adalah final state, maka itu adalah kekal adanya. Ya, itu betul. Ya, makanya dulu saya suka bercanda ketika ada misalnya saya ikut training kan, di training itu saya ditanya gitu. Pada hari ini kalau Anda meninggal dunia, apakah Anda pasti akan ke surga? Saya jawab, saya pasti nggak ke surga, saya bilang gitu ya. Nah, itu bingung. Loh, kok gitu Pak? Iya, saya pasti nggak ke surga, karena saya akan masuk masa antara, saya bilang. Lalu ketawa itu yang nanya, oh iya, betul-betul Pak. Gitu. Ya, jadi mungkin karena gitu, mungkin dulu ada yang agak tersinggung, tapi sebenarnya maksud saya sebenarnya untuk menjelaskan eskatologi Kristen. Ya. Jadi ada dua tahap pengharapan Kristen ya, hidup setelah kematian ya. Jadi life after death, kita percaya seperti Mazmur, sekalipun dagingku dan tubuhku habis lenyap,
namun bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi seperti Paulus juga mengatakan, aku lebih senang beralih dari kemah ini dan bersama-sama dengan Tuhanku. Nah, itu dia maksudnya adalah dia bisa beristirahat dari kelelahannya, ya. Bodiless existence, eksistensi tak bertubuh, ini sementara sebelum kebangkitan. Tapi hidup setelah kematian, nah ini ya, jadi saya buat itu sengaja agak komikal ya supaya jelas. Hidup setelah kematian itu adalah kebangkitan, di mana kita akan mengalami tubuh kebangkitan seperti tubuh Kristus yang dikenali, bahkan tubuh Kristus itu ada bekas katakanlah bekas paku di tangannya, bekas tusukan di lambungnya, dan itu karena itu ada kesinambungan tubuh dengan tubuh kita yang sekarang. Ya, tubuh Yesus dikubur kosong, luka tangan dan lambung itu juga ada kelihatan. Nah, beberapa ayat yang bisa kita lihat, nanti bisa lihat juga bagian-bagian berikutnya, tapi yang paling jelas adalah dalam 1 Korintus 15 ayat 22-23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kita akan dibangkitkan kembali. Ya, jadi pengharapan Kristiani bukanlah pengharapan setelah mati masuk surga, ya, tapi pengharapan setelah mati kelak kita akan dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Nanti pada bagian kedua saya akan menjelaskan mengapa itu sangat penting. Ya, kenapa harus kebangkitan tubuh? Kenapa bukan seperti Casper gitu ya masuk surga gitu ya, roh yang gentayangan masuk surga? Kenapa bukan negeri di awan? Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi ingat, kebangkitan itu bukan sekarang, tapi nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah nanti baru kita masuk kepada final existence. Jadi sebelum Yesus datang, kalau kita mati, kita bagaimana? Ya kita bodiless. Itu namanya masa antara. Ya. Jadi keadaan tubuh kebangkitan itu adalah keadaan yang menyempurnakan tubuh kita. Ya. Maka di sini dikatakan perbandingan itu. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan. Jadi ini tubuh kebinasaan kita dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi kita akan bangkit dalam ketidakbinasaan, bukan roh gentayangan, bukan hanya spirit gitu, bukan, tapi tubuh yang dibangkitkan. Ditaburkan dalam kehinaan, jadi tubuh kita sekarang masih punya kehinaan, ya, menua, kemudian membusuk dan seterusnya, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan dalam tubuh alamiah, perhatikan, dibangkitkan bukan dalam roh ya, dibangkitkan pula dalam tubuh. Perhatikan, itu bahasa Greek juga sama. Tubuh rohania. Kedua-duanya tubuh. Jadi jika ada tubuh alamiah, makanya Paulus ulang lagi ya, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi kedua-duanya tubuh. Ya, jadi kebangkitan orang mati adalah kebangkitan tubuh. Ya. Jadi sifat-sifat tubuh kebangkitan adalah tidak dapat binasa, kita akan mengalami kemanusiaan seperti yang Allah inginkan sejak semula, tidak akan mengalami kematian yang diakibatkan karena dosa, karena itu tubuh yang mulia, keindahan dan menarik untuk dipandang dalam penampilannya atau berkilauan kalau dibandingkan dengan Daniel 12 ayat 3 misalnya ya. Dalam kekuatan, tidak menjadi tua atau layu atau mengalami penyakit, tetapi kuat dan kokoh selama-lamanya. Ya. Juga rohani, ya, tubuh rohani, dia pneumatikos yang berbeda dengan tubuh alamiah. Jadi tubuh alamiah jadi dia kontrasnya bukan dengan tubuh fisik ya, tapi dengan tubuh alamiah. Ya, jadi tubuh alamiah adalah tubuh yang kita dapatkan secara natural. Tapi tubuh rohani itu adalah fisikal, tapi rohani. Karena dia punya sifat-sifat kekekalan yang dimungkinkan oleh karya Kristus. Ya, tetapi jadi tetap fisikal dalam kualitas yang sempurna. Maka dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Ya, yang sudah dibangkitkan. Sebab kita akan melihat dia dalam kemuliaan yang sebenarnya. Oke, ya. Saya sini dulu. Saya ingin kita ada waktu untuk berdiskusi. Silakan kalau ada tanggapan dari teman-teman. Oke, Bang. Jadi setelah itu, sesi setelah dijelaskan, kita. ya, apa enggak? Lebih jelas enggak kelirumologi yang pertama tadi? Silakan. Iya. Setelah dijelaskan kelirumologi yang pertama,
Jangan sampai keliru, yang ingin bertanya boleh silahkan menulis di kolom chat atau ingin meng-unmute mic-nya juga boleh saya persilahkan kepada teman-teman dan kakak abang semua. Boleh sambil dipikir-pikir dulu, bahkan saya pun perlu mencernanya dulu Bang, di sesi yang pertama ini. Jadi Bang, kalau boleh bertanya, apakah kita bisa membayangkan diri kita setelah hidup ini seperti kebangkitan Yesus, Bang? Iya, makanya dia katakan yang sulung. Ya, jadi bisa dibilang Yesus itu adalah prototipe gitu ya. Prototipe nanti dari bagaimana kita akan bangkit ya. Jadi kita lihat dia bisa makan ikan, dia bisa juga disentuh, tapi dia juga bisa tiba-tiba muncul di tengah-tengah ruang yang tertutup. Ya. Dia bisa berbincang-bincang, bisa dipeluk, tapi juga dia katakanlah bisa tiba-tiba menghilang dari situ. Gitu. Jadi kita lihat ada satu katakanlah fisikalitas yang berbeda, tapi tetap fisik. Saya mau tanya boleh? Silakan Bang. Boleh, Bang Wempi ya. Silakan Ya. Bang. Ya, ada pendapat, saya sebutkan aja namanya, Pendeta Alfred Soru, saya kira cukup terkenal beliau. Seperti yang Denny ceritakan tadi, ada kebangkitan tubuh. Dia hampir sama, tapi tidak sama. Maksud saya begini, saya nggak tahu apakah benar atau tidak, roh kita itu kemana waktu kita mati? Kalau Tuhan Yesus, apa maksud kata Firdaus? Apakah Firdaus itu masa antara juga? Itu pertanyaan pertama. Ya. Kedua, artinya gini, Pendeta Alfred Soru itu mengatakan langsung ke surga, tapi memang rohnya. Jadi kalau sebenarnya tubuhnya juga enggak, dia tidak mengatakan tubuhnya juga langsung ke surga, tapi rohnya yang langsung ke surga. Cuma makna Firdaus itu, apakah itu maksudnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya pernah juga ikut seminar eskatologi. Jadi ada kegiatan sosial juga ketika sosial, budaya, semacam kegiatan ekonomi. Apakah itu benar? Saya tidak mampu mencerna itu, jujur aja. Ya, pertama itu bisa langsung jawab atau bagaimana, Jessica? Iya. Boleh Bang, silakan Ya, Bang. okay. Kemana kita setelah mati? Firdaus itu apa? Iya. Jadi Firdaus yang disebut Yesus pada salib itu adalah masa antara itu. Ya. Jadi masa antara adalah masa istirahat. Jadi makanya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Jadi Yesus pun ketika dia belum bangkit, dia masuk kepada masa antara itu. Ya. Cuma di sini memang ada banyak misteri yang kita nggak bisa katakanlah terlalu jauh berspekulasi. Jadi banyak pandangan-pandangan teologi yang berbeda, termasuk apa yang Yesus lakukan selama 3 hari itu. Nah, di situ banyak tradisi-tradisi gereja yang berbeda-beda. Tetapi itulah yang dimaksud dengan Firdaus. Nah, kemudian kata surga itu telah digunakan orang dengan 2 arti yang berbeda. Ya, tadi life after death, tetapi ada juga kerajaan surga. Ya, kerajaan surga yang kekal, kerajaan Bapa yang sempurna yang nanti akan datang pada saat Yesus kedua kali. Nah, itu surga di situ bisa merefer kepada life after death. Nah, saya nggak mau terlalu kaku. Saya nggak penting katanya apa, yang penting apa yang dimaksud dengan surga. Kalau yang dimaksud dengan surga adalah hidup setelah kematian, itu sementara. Kalau yang dimaksud dengan surga adalah hidup setelah kematian, itu selama-lamanya. Jadi
sekarang masalahnya kan orang menggunakan surga itu kan dengan arti yang bermacam-macam gitu. Jadi kita kalau berdialog sejak mungkin malam hari tanya dulu yang kamu masuk surga itu apa gitu. Ya. Jadi kalau kamu masuk setelah mati ya itu memang sementara. Itulah paradise itu, apa namanya, paradiso katanya ya, atau masa antara ya. Nah, cuman gini. Ada ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak dalam Tuhan, maka masa antaranya itu tidak senyaman orang-orang yang dalam Tuhan itu. Nah, saya nggak tahu bagaimana wujudnya, ya. Nah, saya juga nggak mau berspekulasi terlalu jauh. Nanti aja kalau misalnya kebetulan kita nggak dalam Tuhan, ya rasakan sendiri, gitu ya. Ya, kalau dalam Tuhan nanti di sana. Jadi, tapi ya itu, gitu. Jadi ada banyak ayat Alkitab yang merefer ke sana, ya, baik dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam Perjanjian Baru. Nah, tapi kita lebih baik tidak usah berspekulasi terlalu jauh di situ karena ada banyak suara yang berbeda. Yang kedua, soal kegiatan pada masa kekekalan. Itu juga begini, Pak Bang Wimpi. Kita memang tidak boleh terlalu detail mengaplikasikannya, ya. Jadi kita harus selalu berhati-hati kalau bicara akhir zaman. Jadi misalnya kita akan punya ekonomi atau kita politik apa segala macam persis seperti sekarang, bukan. Tapi begini, yang pasti begini, bahwa kehidupan setelah kebangkitan itu pasti jauh lebih kaya daripada kehidupan sekarang. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau kehidupan sekarang ini dengan segala realitas ekonomi, politik, kesehatan, teknologi, dan segala macamnya itu adalah bagian dari kekayaan creation, kehidupan yang akan datang itu tidak akan menihilkan itu semua, tapi malah merangkulnya menjadi bagian dari kekayaan kreativitas Allah yang maha luhur. Coba bagaimana detailnya, memang kita nggak boleh terlalu berspekulasi. Tapi saya akan jelaskan bahwa ada ayat-ayat yang merefer kepada rangkulan ilahi kepada kekayaan budaya dan sejarah manusia. Nah, itu ada. Itu bukan soal budaya dan sejarahnya, tapi soal kebesaran hati Bapa untuk mengizinkan kemanusiaan kita menjadi bagian daripada kekekalannya. Gitu loh, Bang Wimpi. Ya, jadi ini bukan soal manusia tapi soal Allahnya. Ya, Allah yang mengundang, mengizinkan dunia kekalnya itu akan diisi dan diperkaya oleh kemanusiaan kita. Nah, itu Yesus sudah tunjukkan dengan cara membawa lukanya di tangan dan di lumbungnya ke dalam kekekalan itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita agak sedikit berteologi gitu ya, bisa bayangkan Allah kita yang saat ini berkuasa atas langit dan bumi, tetapi dia adalah yang tangan dan lambungnya ada luka oleh karena merangkul kemanusiaan kita. Bayangkan Allah yang seperti itu. Dan kita jangan bicara bagi Allah bahwa oh ya itu cuma bekas. Tidak. Bagi Allah kekekalan itu tidak pernah sesuatu yang katakanlah menjadi sekedar memori ya, karena Allah dengan manusia itu tidak bisa disamakan gitu. Bagi kita ketika waktu berlalu maka waktu berlalu. Bagi Allah tidak ada yang berlalu, tidak ada yang akan terjadi. Semuanya bagi dia adalah eternity, presence and beyond. Jadi bahwasanya Allah berinkarnasi, maka itu bayangkan dalam kedirian Allah yang misteri, bahwa inkarnasi itu bagi Allah adalah sesuatu yang selalu dilihat ke depan dan selalu dialami masa kini dan selalu dirangkul sebagai sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Gitu. Nah, itulah bedanya kalau kita bicara tentang Allah dan manusia, yang the experience of the person is tidak bisa tergambarkan, ya, indescribable. Oke, thank you Bang Wimpi. Saya jangan terlalu banyak ngoceh nanti jadi terlalu lebar ya. Boleh satu lagi, mohon maaf, aku mau aja. Jadi, apakah tubuh kita setelah kebangkitan sama dengan tubuh Adam dan Hawa ketika penciptaan sebelum jatuh dalam dosa? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Jadi Adam dan Hawa diciptakan memang akan mati secara tubuh. Nah, ini Bang Wimpi bertanya sesuatu yang jawaban para teolog itu beragam, ya.
Oke. Ada dua teolog besar. Yang satu Agustinus mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu kekal dan murni. Ya. Ya. Jadi kenapa dia berkata begitu? Karena dia dipengaruhi oleh filsafat Plato. Ya, Plato itu ada idealisme. Alam idealisme itu lebih luhur dari alam fisik. Jadi Agustinus menempatkan Adam dan Hawa yang murni itu di dalam alam idealisme dan kejatuhannya ke dalam alam fisik. Karena dia seorang Platonik gitu. Jadi kalau Anda nggak ngerti Plato, memang kadang-kadang agak susah memahami Agustinus ya. Tapi kira-kira gitu sederhananya ya. Tetapi sebelum Plato mempengaruhi teologi Kristen, telah ada teologi Irenaeus yang mengatakan bahwa memang Adam dan Hawa harus mati. Karena Adam dan Hawa diciptakan Tuhan itu seperti kanak-kanak. Jadi kejatuhan itu adalah sebuah keniscayaan. Proses belajar. Dia disebut dengan the veil of soul making. Jadi dunia ini adalah lembah pengudusan manusia. Dan kita lihat di sini, perbedaan antara teologi barat dengan teologi timur. Jadi kita lihat Agustinus teologi barat, keselamatan itu berarti membuat orang itu menjadi seperti kembali kepada the pure beginning ya. Tetapi kalau kita tahu teologi timur ya, Greek theology dan segala macam itu, keselamatan itu adalah deifikasi ya. Jadi bagi mereka itu keselamatan, dan menurut saya itu sangat kuat, dan kita kadang-kadang orang yang dari barat ini nggak memahami itu, bahwa keselamatan bukan soal masuk surga, tetapi keselamatan adalah soal menjadi semakin serupa dengan Kristus ya, menjadi semakin menyerupai Sang Ilahi. Jadi kalau ditanya apakah keselamatan, apakah tubuh kebangkitan sama seperti Adam dan Hawa, nah saya setelah baca Alkitab saya makin meyakini enggak kembali kepada kesucian awal, tapi melampaui apa yang Allah ciptakan sejak semula. Ya, karena menurut saya teologi Agustinus itu ada cacatnya. Cacatnya apa? Cacatnya gini, kalau misalnya memang dia diciptakan sempurna sejak awal, kalau dia dalam pencobaan pertama langsung jatuh, saya nggak nyalakan Adam dan Hawa, saya salahin pabriknya. Kalau Bapak atau teman-teman beli mobil, ya, baru pakai pertama langsung mogok, itu yang salah bukan Anda, yang salah itu mobilnya itu. Betul nggak? Ya, jadi masa Adam dan Hawa pertama kali dalam cobaan langsung jatuh gitu. Jadi saya melihat bahwa bukan itu maksud Alkitab sebenarnya ya. Jadi Alkitab itu kalau saya membaca Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3 adalah menceritakan why the world as it is dengan 3 kacamata yang berbeda. Ya. Jadi jangan diartikan terlalu literal gitu, tapi jangan juga diartikan terlalu abstrak ya. Jadi saya percaya bahwa nanti tubuh kebangkitan menyempurnakan apa yang sudah dimulai dalam perjalanan Adam ya. Kita akan melampaui Adam. Karena apa? Kita akan seperti Kristus. Ya, simpelnya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, nanti yang mau tanya itu ada dalam slide berikutnya ya. Saya share lagi. Oke. Ya, ini tadi yang terakhir. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, kelirumologi kedua. Dunia ini hanya sementara, surga itu yang abadi selama-lamanya. Ini juga keliru. Sekali lagi ini tentu saja dengan arti bahwa yang dimaksud surga di sini adalah hidup setelah kematian. Ya, kalau teologinya benar, ini jadi keliru. Tapi kalau teologinya keliru, maka jadi kelirumologi. Ya, jadi dalam tanda kutip sebenarnya kalau kita memahami bahwa surga itu yang sementara, artinya masa antara, itu namanya intermediate state. Tapi dunia ini adalah kekal selama-lamanya. Ya, nah, saya harus mengakui bahwa tidak semua teologi menekankan dunia. Ya, banyak teologi menekankan kemusnahan dunia. Ya. Nah, tapi saya melihat bahwa pemulihan dunia atau restoration of creation itu adalah teologi yang sangat sentral dan eksplisit gitu. Jadi makanya saya merasa harusnya itu jadi bagian dari banyak orang Kristen. Ya, memang saya harus mengatakan bahwa dalam mainstream
Ya, hanya Lutheran dan Calvinis yang menganut pandangan ini, walaupun dengan versi yang berbeda. Ya, jadi ada beberapa mainstream lain yang tidak terlalu menekankan, misalnya Katolik misalnya ya. Tapi kalau Calvinis, Reform, dan Lutheran dengan versi yang berbeda menekankan ini. Bisa nggak saya minta Jessica membacakan ayat yang di depan ini? Silakan, Jess. Boleh, dengan senang hati, Bang. Dari Roma 8 ayat 18 sampai 23, kakak abang teman-teman. Ayat 19-nya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Iya. Nah, tentu saja ada banyak perdebatan di kalangan para ahli tentang kata seluruh makhluk ini. Seluruh makhluk yang akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, ya, dan masuk dalam kemuliaan anak-anak Allah. Nah, ada yang mengatakan ini malaikat, ya. Tapi kalau malaikat, apakah malaikat juga binasa? Nggak masuk akal, ya. Ada yang bilang ini manusia yang tidak percaya, ya, yang juga akan dipulihkan pada saat anak-anak ini. Kalau itu dibilang orang percaya, orang yang tidak percaya, maka ini jadi universalisme, ya, karena mereka juga akan masuk dalam kemuliaan, ya. Jadi kalau ini ditafsirkan malaikat atau ditafsirkan manusia lain, nggak cocok dengan konteksnya. Maka satu-satunya penjelasan yang paling mungkin dan paling jelas adalah yang dimaksud dengan seluruh makhluk ini adalah seluruh makhluk non-manusia. Jadi kalau seluruh makhluk non-manusia jadinya agak mengejutkan gitu ya. Karena dikatakan, coba kita lihat apakah betul ya. Dikatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ya betul memang. Oleh karena dosa Adam seluruhnya ditaklukkan, bukan hanya binatang tapi juga tumbuh-tumbuhan ya. Bukan oleh kehendaknya sendiri, ya, betul, bukan karena kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, kan. Tuhan yang mengutuk karena dosa Adam, karena Adam adalah mahkota ciptaan, ya. Tetapi dalam pengharapan, seperti nubuat Allah kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan ini akan merumukkan tumit merumukkan kepala dari si ular itu, ya. Kenapa? Karena itu mereka akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Jadi mereka tidak akan menjadi budak-budak kebinasaan lagi, tapi mereka akan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi dalam dunia baru yang Allah rancang sejak semula itu, ada tempat bukan hanya untuk manusia, tapi juga ciptaan lainnya. Dan menurut saya ini a very clear statement gitu loh, ya, a very clear statement ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, ya. Jadi kalau kita bilang mengeluh sakit bersalin ini, apakah kita artikan secara literal atau secara simbolik tentang derita alam semesta, tentang derita ciptaan, dan saya merasa mungkin simbolik itu lebih dalam karena sakit bersalin itulah simbol dari rasa pedih dan sakit yang sangat dalam, tapi rasa sakit itulah rasa sakit yang berharap gitu, karena dari rasa sakit bersalin itu akan muncul kehidupan baru, yaitu seorang bayi, ya. Jadi semuanya itu menantikan pengangkatan kita sebagai anak, ya. Jadi bukan kita rapture gitu diangkat ke awan-awan, tapi itu adalah pembebasan tubuh kita, maksudnya kebangkitan. Jadi kita lihat di sini sebenarnya kalau begitu, dunia ini sebenarnya tidak akan musnah gitu. Ya, tapi akan dipulihkan, akan dibebaskan dari kebinasaan. Ya, bumi, tumbuhan, binatang. Nah, tapi kalau tanya binatang yang mana dan tumbuhan yang mana, saya nggak tahu. Ya, ada yang mengatakan nanti kucingku ini masuk surga juga. Saya nggak berani bilang itu. Ya. Tapi saya hanya berani bilang bahwa begini. Bahwa dunia
yang akan datang itu akan melampaui dunia yang sekarang. Tidak akan kurang dari dunia sekarang. Jadi kalau dunia akan datang itu adalah dunia di mana kita duduk berdiri, dengar khotbah, nyanyi muji Tuhan. Itu udah malah nggak sehebat dunia sekarang kalau saya bilang ya. Dunia sekarang ini lebih variatif. Tapi saya yakin dunia akan itu jauh lebih variatif. Nah, ini terjadi karena visi keselamatan sejak semula bukan negeri di awan, ya, tetapi berangkat dari penciptaan dunia dan disempurnakan dalam pemulihan ciptaan. Ya, kita lihat di dalam visi Wahyu ayat 21, pasal 21 ayat 24-25, minta lagi Jessica bacakan. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Iya. Nah, kita lihat di sini ada satu penglihatan dari Yohanes ya tentang langit dan bumi yang baru itu, yang disimbolkan dengan Yerusalem yang turun ke dunia, ya. Tapi yang menarik adalah soal apa yang dilihatnya itu soal raja-raja di bumi mengakui tentang Kristus sebagai raja. Mereka mempersembahkan kekayaannya. Jadi seperti katakanlah orang Majus itu, yang 3 raja itu datang pada saat dia lahir, tapi nanti seluruh bangsa-bangsa akan melakukan itu. Waktu dia lahir hanya perwakilannya yang datang. Tapi pada akhir zaman, maka kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya sejak awal segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan. Nah, ide besarnya gitu, bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi bangsa-bangsa telah mempersembahkan ini kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa, kepada dirinya sendiri, atau kepada imajinasi manusia. Tetapi Yohanes punya visi bahwa pada kekekalan nanti, ya, semua pencapaian, semua kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Dan yang menarik teman-teman, sekarang saya nggak sempat bahas detail, bahwa apa yang Yohanes lihat ini bukan visi yang baru. Ini adalah visinya Yesaya. Jadi kalau ini karya ilmiah, Yohanes itu plagiat sebenarnya. Ya. Tapi oke lah, bukan plagiat, tapi mungkin dia melihat hal yang sudah dilihat Yesaya. Bagaimana yang dilihat Yesaya ini? Yesaya 60 sampai habis, ya. Perhatikan kata-kata yang sama itu, ya. Pasal 21 Wahyu ayat 23, ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari sebab Allah adalah terangnya. Ya. Itu ada dalam Yesaya, bagimu matahari tidak akan jadi penerang, ya. Tetapi Allah akan menjadi penerang. Jadi langit dan bumi yang baru yang dilihat Yohanes itu sudah dilihat Yesaya sebelumnya. Bahkan kata-katanya pun persis. Perhatikan lagi. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan lagi di sana, ya. Pintu-pintu gerbangnya akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Perhatikan tuh. Ini plagiarisme kalau misalnya karya ilmiah, ya. Tapi sebenarnya adalah penglihatan yang sama. Dan kalau kita lihat apa yang Yesaya lihat, Yesaya itu penglihatan itu sangat grafik gitu, ya. Saya jelaskan di sini nih. Saya minta lagi Jessica baca apa yang Yesaya lihat. Yesaya 60 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Yang ayat 9, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Nah, ya. Nah, ini kalau kita gali ini menarik sekali, ya.
kalau saya bilang ini adalah industri pada masa itu, ya. Industrinya ada industri agrikultural, ya, misalnya unta-unta, ya, ada emas, ada kemenyan, ya, ada kambing domba, domba-domba jantan. Tapi yang menarik adalah kayak mungkin kalau sekarang itu kayaknya komputernya Microsoft gitu ya. Kalau dulu itu nggak ada Microsoft, nggak ada Oracle, nggak ada apa namanya, nggak ada Amazon. Yang ada adalah ini Midian, Seba, ya, Nebayot, Kedar. Apa ini artinya? Ini adalah kreativitas bangsa-bangsa itu. Itu loh. Jadi ini sekarang gini, dalam penglihatan Yesaya dan penglihatan Yohanes, mereka melihat bahwa di langit dan bumi yang baru, di tempat yang kekal itu, maka bangsa-bangsa dan bumi manusia yang telah menghasilkan segala macam kreativitas, keindahan dalam perjalanan sejarah ini, semua itu menjadi proses atau masuk dalam prosesi di mana dipersembahkan kepada Allah. Segala-galanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena pada waktu itu belum, karena pada waktu itu milik berhala. Sampai kayak sekarang. Kalau kita bilang anak Tuhan itu ya harus semuanya untuk Tuhan misalnya. Jadi kita bicara misalnya seorang anak Tuhan yang menjadi pelari maraton harusnya melari maraton untuk Tuhan, betul nggak? Anak Tuhan yang bikin film harusnya bikin film untuk Tuhan. Anak Tuhan yang katakanlah YouTuber harusnya bikin YouTube itu untuk kemuliaan Tuhan, betul nggak? Tapi kan sekarang pada dasarnya nggak kayak gitu. Bahkan anak Tuhan pun yang jadi YouTuber tujuannya bukan mau kemuliaan Tuhan, tujuannya adalah mungkin untuk menambah subscriber gitu ya. Hello, don't forget to subscribe to my channel gitu kan. Mungkin kan gitu ya. Tapi sebenarnya kita tahu pada dasarnya bahwa segala kreativitas kita termasuk seni, budaya, teknologi adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang ngerti teologi ya, ngerti itu. Dan Yesaya mengerti itu dan Yohanes mengerti itu. Ya, tapi mereka melihat bahwa sebenarnya itu dipersembahkan kepada berhala. Maka mereka mengatakan, sebenarnya apa yang mau orang cari dengan menciptakan semua itu adalah akulah dia. Akulah yang dinanti-nantikan oleh pulau-pulau yang jauh itu. Jadi sebenarnya ketika orang menciptakan pesawat ulang-alik, menciptakan sistem ekonomi yang baik, menciptakan sistem pendidikan yang baik, sebenarnya mereka punya satu hasrat yang mulia. Mereka ingin berkarya bagi kemanusiaan, atau mungkin dalam bahasa abstraknya, to build a better world. Tapi mau dikatakan oleh penglihatan Yesaya, it is God, and God's world is the better world. The better world itu adalah God's world. Itu. Jadi nanti itu akan ketemu pada akhir zaman. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya itu menjadi menjadi pemikiran daripada Yesaya dan Yohanes, jadi sebenarnya penglihatan mereka bahwa dunia dengan segala kekayaannya ini akan dibawa dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bukan dunia yang perawan, tapi dunia yang telah dipermak oleh perjalanan budaya, sejarah, dan perkembangan teknologi dari bangsa-bangsa, sehingga dunia itu membawa satu, kayak kalau bahasanya sekarang, siluah mereka lah. Jadi kita ke surga itu ada siluahnya gitu ya. Jadi kalau saya bilang ada orang Batak bawa siluah, orang Jawa. Jadi nanti kalau misalnya kita nanti beribadah kepada Tuhan di surga, saya bilang ya sekali-sekali jangan hanya gaya Jerman gitu ya, atau gaya Amerika ya, gaya Batak gitu dengan menortor gitu ya. Karena itu adalah kambing dombanya orang Toba gitu misalnya ya, tanda kutip, tapi namanya bentuk tortor. Tapi yang penting adalah gini, bahwa Allah itu sejak awal punya pikiran untuk merangkul segala kekayaan kita, segala kekayaan kemanusiaan kita, dikuduskan dan dibersihkan, akhirnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah itu. Nah memang dulu ada yang bilang, oh kalau gitu kita piara kambing lah, piara lembu lah, supaya ada lembu gitu. Nah itu salah mengerti ya, bukan itu maksud saya. Ya ada dulu yang ngejek saya seperti itu. Tapi maksud saya adalah soal kebesaran hati Sang Bapa yang merangkul segala buah tangan manusia dalam kekekalannya. Dan Yesaya dan Yohanes melihat itu dalam penglihatan mereka. Oke, baik, saya berhenti. Silakan kita diskusi.
Oke, semakin berpikir dan sebelum ke pertanyaan kelirumologi 2, tadi ada Bang Okto yang bertanya ya, dan mungkin sudah terjawab juga ya Bang ya. Bang Okto bertanya, apakah sudah ada pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya di masa sebelum kebangkitan daging? Tentang nyaman yang tidak nyaman itu kah Bang? Atau dari Abang bagaimana Bang? Saya lebih bilang begini, bahwa dalam Alkitab, iman itu digambarkan sebagai sesuatu yang powerful dan hidup, gitu. Very powerful dan hidup. Sehingga karena iman itu, maka ketika seorang beriman itu mati, dikatakan sekalipun hatiku, jantungku, tubuhku habis lenyap, namun kekuatanku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini loh, ini yang akan terus tergetar dalam masa peristirahatan itu. Sehingga sementara mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan, maka masa antara itu menjadi masa yang menggelisahkan. Ya, jadi bukan, saya tidak mau berspekulasi misalnya dalam masa antara itu orang yang percaya di panti pijat gitu ya, orang yang nggak percaya itu dipanggang jadi sate Padang gitu. Saya nggak bilang begitu, itu terlalu grafis dan terlalu kasar berteologinya. Tapi saya bilang gini, bahwa di Alkitab, baik Paulus juga mengatakan ya, aku lebih senang beralih dari tubuhku ini untuk bersama-sama dengan Tuhanku, dan itu lebih baik. Gitu ya. Ini semua adalah ekspresi-ekspresi bahwa seorang yang beriman pada masa antara itu membuat kehidupan bodiless existence itu menjadi sesuatu yang hidup gitu, karena dia bersama dengan kekasih jiwanya. Nah, tentu saja ya, terus terang ya, bodiless existence kan satu eksistensi yang tidak se-vibrant manusia yang punya tubuh ya kan. Misalnya kalau saya bilang orang yang bodiless existence itu kayak ngantuk-ngantuk gitu kalau saya bilang ya, tapi ini spekulasi saya aja. Tapi walaupun dia kayak nggak sepenuhnya conscious ya, karena dia otaknya kan nggak ada gitu. Ya, otaknya kan di kuburan itu gitu ya. Ya, tapi imannya itu hidup gitu, dan dalam iman yang hidup itu kayak ada mystical union with God yang membuat masa antara itu menjadi penuh dengan rahmat dan kasih karunia. Kira-kira gitulah. Jadi kalau Anda bisa menghayati itu sebagai orang yang mencintai Tuhan dan yakin dicintai Tuhan, masa antara itu akan menyenangkan. Gitu. Oke, itu jawaban dari Bang Denny, Bang Okto. Kalau ada tanggapan atau ingin bertanya lagi, boleh sangat dipersilahkan ya Bang, dan kepada teman, kakak, dan abang-abang di sini, boleh bertanya. Kalau aku mau mengulang mungkin agak bingung ya sampai ke akhir, aku boleh mengingatkan lagi kelirumologi nomor 2 yang barusan itu, dunia ini hanya sementara, surga itu yang abadi selama-lamanya. Itu yang keliru dengan artian surga yang tadi. Kita boleh sama-sama mencerna, dan aku jadi kepikir Bang. Tapi aku juga tidak yakin dengan pertanyaanku ya Bang, hanya sebuah celetukan bahwa apakah para cara-cara mistis yang dipercaya oleh kepercayaan itu adalah sebuah kepercayaan mengotak-ngatik dari dunia roh-roh sebelum kebangkitan daging itu, Bang? Karena gini, kalau saya percaya gini ya, ada dua area yang harus dibedakan antara natural theology dengan theology of grace, ya. Jadi natural theology itu adalah berarti kita bicara order of creation. Apa sih yang ada dalam ciptaan ini? Nah, saya percaya salah satu bagian dari gambar dan rupa Allah adalah adanya spirituality gitu ya. Jadi dan dalam spirituality itu juga ada potensi bagi mystical union with God ya. Jadi saya percaya bahwa ada dalam kapasitas natural theology ada getar-getar keilahian yang orang rasakan. Nah, seberapa jauh dia berspekulasi atau menjelajah ya, saya nggak mau menghakimi lah ya. Nah, karena ada juga orang-orang seperti Melkisedek gitu ya, mertua Musa, juga imam-imam Ethiopia yang kelihatannya getar-getar ilahi itu kok kayaknya kesambung gitu ya. Jadi Allah kita itu Allah yang sangat mengejutkan ya, yang kadang-kadang dia ekstra eklesia salum gitu ya. Jadi di luar gerbang-gerbang gereja itu ternyata ada
ada sentuhan keselamatan. Nah, jadi saya nggak mau berspekulasi di situ. Tapi bahwa ada Melkisedek itu mengingatkan kita. Nah, tapi tentu saja ada yang theology of grace, ya, itu yang terjadi bukan karena the order of creation, bukan karena natural order, tapi karena Roh Kudus. Itu makanya kalau di sini biarpun dia bukan seorang mystical genius gitu ya, dia bisa mengalami itu, bisa berbahasa roh, ya, bisa mendapat penglihatan, bisa mujizat, seluruh 1 kali 10 sampai 14 itu. Dan itu yang menjadi unik dari Yesus, ya. Yesus dan gerakannya, ya, adalah gerakan di mana orang-orang biasa mengalami karunia-karunia rohani yang dulunya itu hanya dialami oleh raksasa-raksasa mistis gitu. Nah, ini yang dimungkinkan, ya, dimungkinkan oleh the order of salvation itu. Ya, dan itu bisa jadi kayak orang seperti saya gitu ya, yang agak duniawi, yang agak banyak kedagingannya gitu, tapi saya bisa rasakan keintiman dan kedekatan, menyentuh Tuhan dan memanggil Tuhan itu Bapa gitu. Dan memanggil dia Bapa itu dalam keintiman yang sangat dalam gitu. Nah, itu beda, dan itu terjadi bukan karena aku mampu, tapi karena Roh Kudus yang tinggal dalamku gitu. Karena Kristus yang memampukan itu. Nah, itu kalau kamu bicara misi. Jadi itu nggak akan bisa dimiliki oleh orang yang hanya bergerak dalam arena the order of creation. Tapi ingat loh, the order of creation itu real. Ya, real, itu ada. Jadi kalau misalnya ada mistik-mistik dan spiritual director yang bergerak di arena itu, ya jangan langsung dari setan gitu ya. Memang ada itu. Ada itu. Jadi ya dihargai aja gitu. Cuman Injil menyampaikan bahwa that is not only for the giant of mysticism, ya. You and me, ordinary people, because of the Holy Spirit, we are even more than that. Even more than that gitu. Apalagi nanti kalau sudah bangkit gitulah. Itu ya, Jess ya. Oke Bang, sangat membantu. Agak serem ya Bang pembicaraan kita, dan aku membayangkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Kayaknya dari penjelasan itu setiap disebutkan kata Kristus, aku nyaman gitu Bang. Baik kepada teman-teman semua, kakak dan Saya abang. baru-baru ini kan ngomong sebentar. Saya baru-baru ini ngomong di gereja, itu menarik sekali ya. Jadi mereka tanya gini, Pak, apa bedanya perbuatan baik orang Kristen dengan perbuatan baik orang non Kristen? Saya bilang, ya. Dan kayaknya ada yang bilang, oh beda dong, perbuatan baik anak Tuhan itu lebih hebat. Saya bilang itu keliru. Saya bilang, kalau orang Kristen berbuat baik itu biasa. Bahkan itu sebenarnya kalau dievaluasi lebih jauh, nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa? Karena semua orang Kristen pasti tahu bahwa yang dia lakukan itu belum yang sebaik-baiknya yang bisa dia lakukan. Dia masih bisa melakukan jauh lebih baik dari situ. Sebaik apapun yang sudah kita lakukan. Itu makanya Yeremia mengatakan perbuatan baik kami seperti kain kotor di hadapan-Mu. Tapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan berbuat baik, itu luar biasa. Bisa dia nggak kenal Tuhan berbuat baik. Kalau misalnya kalau dibandingkan kita dengan dia, kita harus malu gitu. Malu, kok kita nggak bisa seperti itu. Dan itu memang kalau saya katakan ya, Tuhan Allah, misalnya Tuhan berkenan nggak dengan perbuatan baik mereka? Bukan hanya berkenan, Tuhan pun terus kagum-kagum itu. Ya, karena saya yakin itu. Ya, jadi jangan kita orang Kristen ini merasa kita itu yang lebih baik di hadapan Tuhan ya. Kenapa kita dipilih Tuhan? Karena kita yang paling berdosa. Kalau nggak dipilih kita nggak bisa kita ngapa-ngapain. Itulah. Jadi kalau dia kenapa nggak dipilih Tuhan ya? Saya nggak mau jawab ya, terserah Tuhan lah itu. Pokoknya yang setahu saya itu dipilih karena saya ini paling brengsek, paling jahat. Kalau nggak karena Tuhan pilih, udah jadi penjahat aku. Itu aja, itu yang aku tahu. Jadi kalau gitu, apakah Tuhan lebih mengasihi aku daripada orang itu? Nggak ngerti lah aku. Tapi waktu orang lain itu yang tidak Tuhan pilih berbuat baik, aku malunya luar biasa. Bisa dia. Saya jadi kagum. Orang bukan pilihan Tuhan, tapi berbaik. Dan kalau kita membaca, inilah intisari dari Roma 9, 10, dan 11. Nanti Anda baca lagi di rumah. Ya, kalau misalnya nggak nangkap
apa namanya, the spirit of Paul's argument itu. Saya nggak mau kutip 1-2 ayat. Silakan baca Roma 8, Roma 9, 10, 11 ya. Sorry, Jess, lanjut silakan. Oke, terima kasih Bang. Kayak setiap ucapan Bang Denny walaupun nggak sengaja masuk juga ke kupingku ini dan semoga teman-teman juga. Kakak Abang, yuk umpung Abang Denny dan teman-teman di sini semua boleh menanggapi, boleh bertanya. Umpung seriesnya ini afterlife kayak ini betul-betul tidak populer untuk dibahas sih kalau menurut saya di dunia kemahasiswaan saya. Jadi kalau ada teman-teman pun jika sungkan jangan sungkan gitu. Oke, atau apakah Saya lanjut dulu kalau gitu ya. Saga? Iya, Ya. boleh Bang. Saya usahakan agak lebih cepat yang terakhir ya, karena saya yang terakhir ini agak sedikit teologis sih sebenarnya, tapi saya rasa perlu supaya fair ya. Nah, yang berikutnya ya, dunia ini akan dimusnahkan dan digantikan dengan kehidupan surgawi yang spiritual ya. Nah, saya harus mengatakan bahwa ada 3 pandangan tentang ini ya. Ya. Jadi menurut pandangan saya itu keliru. Ya, tapi ada yang berpandangan itu benar. Ya, misalnya orang-orang yang percaya pada rapture, pengangkatan, orang tiba-tiba hilang gitu ya, masuk tiba-tiba lagi mengendara hilang gitu ya. Jadi mereka percaya bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah langit dan bumi yang sekarang dimusnahkan ya. Orang percaya akan diangkat ke surga. Nah, ini yang disebut dengan pandangan dispensasionalis atau fundamentalis pada umumnya. Saya yakin banyak orang karismatik yang berpandangan seperti ini. Jadi kalau Anda karismatik dan tidak berpandangan seperti ini, berarti mungkin termasuk jenis karismatik yang agak sedikit progresif gitu ya. Nah, ada pandangan Lutheran. Nah, kalau sini banyak orang HKBP, saya juga menghargai. Ya. Jadi Lutheran berpandangan begini. Bumi dan langit yang sekarang akan digantikan dengan bumi dan langit yang baru. Nah, kalau Luther ditanya, ada bedanya nggak? Ya nggak ada. Nggak ada bedanya. Ya, pohonnya masih terlihat begitu, danaunya terlihat, semuanya persis sama, tapi sebenarnya semua itu sudah berbeda gitu ya. Nah, itu saya lihat ada pandangan, ada alasan mengapa Luther berpandangan begitu. Dan menurut saya itu Luther berpandangan begitu karena apa namanya, teks Yunani yang dia pakai itu adalah teks terjemahan Erasmus ya. Jadi Erasmus adalah penerjemah Alkitab pada masa itu ya, dan dia menerjemahkan mengumpulkan apa namanya teks-teks itu menjadi yang disebut dengan textus receptus. Nanti saya akan bahas. Mungkin ini agak membingungkan, tapi saya akan jelaskan mengapa itu perlu. Tapi nanti kita akan bahas ya, supaya jangan bingung ya. Tapi saya akan jelaskan mengapa Luther berpandangan begitu. Karena teks yang dia pakai. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai teks yang terbaru, kelihatannya mungkin Calvinis. Walaupun dia nggak punya teks itu, dia lebih kena gitu ya. Mungkin karena Luther itu pada waktu itu adalah orang yang sedang berjuang dengan gerakan. Jadi dia tidak sempat merapikan teologinya. Makanya tidak ada sistematik teologinya Luther ya. Dia hanya kumpulan tulisan-tulisan yang temanya berserak-serak gitu ya. Tapi kalau Calvin dia kan memang tulis teologi sistematik ya, Institute of Christian Religion itu. Nah, dia mengatakan bahwa langit dan bumi yang sekarang ini nggak dimusnahkan dan digantikan dengan bumi yang baru ya, karena pandangan Luther itu agak unik juga, digantikan tapi kok persis sama gitu. Dia mengatakan langit bumi sekarang ini akan di-renew, tapi langit dan bumi yang ini bukan di-replace. Walaupun sebenarnya kalau dilihat ya ujung-ujungnya mirip gitu pandangannya ya, tapi yang satu di-replace, satu di-renew. Ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa pandangan Calvin ini lebih akurat, dan yang kedua juga lebih biblical overall gitu, secara keseluruhan. Nah, masalahnya ada di ini 2 Petrus 3 ayat 10. Ya. Saya coba minta Jessica baca dalam bahasa Indonesia. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya.
Jadi bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, ya. Jadi kata akan hilang lenyap ini, ya, ini seperti memberikan garansi bahwa semuanya musnah. Keselamatan itu adalah negeri di awan. Nah, akan hilang lenyap ini berasal dari bahasa Yunani, ini dia. Kata kaisetai, ya, kata kaisetai, ya, ini ada transliterasinya, kata kaisetai. Dan ini diterjemahkan oleh King James, shall be burned up. Memang itu artinya, akan dibakar hangus, ya, akan hangus terbakar, ya. Jadi, nah, cuma yang menarik, kalau kalian coba baca NIV, shall be burned up itu diterjemahkan will be laid bare. Akan diletakkan sebagaimana adanya. Nah, ini kan dua frase yang kayak kontradiksi. Satu dimusnahkan, satu akan diletakkan apa adanya. Kenapa begitu? Karena NIV memakai teks-teks yang lebih tua daripada kata kaisetai ini. Ya. Nah, ini sedikit, kalau misalnya ada perdebatan para teolog itu, maka dicari Textus Receptus ini berasal dari abad ketiga dan keempat. Tapi ada teks dalam abad pertama dan kedua, sangat awal, masih teks Alef, teks B, teks K, dan teks P. Nah, ada kata yang agak ini dia, bahasanya agak janggal. Nah, biasanya dalam kajian biblika yang bahasanya agak janggal itu yang dianggap lebih original, karena penyalin-penyalin berikutnya berupaya memuluskan makna gitu ya. Jadi yang lebih janggal lebih awal gitu. Nggak mungkin penyalin berikutnya itu membuat salinan yang lebih janggal. Gitu ceritanya, teorinya gitu ya. Dan di situ yang ada adalah heuretesetai, yaitu will be found. Nah, ini mungkin karena pada waktu itu, ketika abad ketiga dan keempat, ketika filosofi Plato mulai berkembang di gereja, maka penghargaan akan bumi itu makin rendah, karena kan idealisme. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita bikin Judaisme, filosofi Judaisme, mereka sangat menghargai bumi, seperti misalnya berkat Abraham. Kamu akan mendapatkan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi orang Israel itu nggak pernah punya eskatologi negeri di awan, selalu adalah tentang tanah perjanjian. Gitu. Keselamatan adalah keselamatan tentang tanah perjanjian itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam satu terjemahan yang dibuat oleh Richard Bauckham, jadi mengatakan begini, and the earth and the works in it will be found. Dan saya kira ini terjemahan yang lebih tepat, ya. Jadi ciptaan akan dimurnikan, sehingga yang dimurnikan akan ditemukan dan menjadi bagian dari langit bumi yang baru. Jadi yang dimaksud dengan Petrus adalah bahwa pada akhir zaman dunia dengan segala potensinya yang telah Allah rancang sejak semula akan dipulihkan dan akan digunakan untuk itu. Karena sekarang banyak pencemaran lingkungan, banyak penggunaan alam semesta untuk keperluan yang tidak benar dan seterusnya. Ya, jadi itu makna 2 Petrus 3 ayat 10 ya. Jadi kalau kita lihat ini konsisten ya. Jadi sama ini cerita sudah sama ya. Jadi konsisten dengan teologi kerajaan Allah ya. Jadi Injil kerajaan Allah adalah tentang kabar baik tentang Allah yang mengklaim kembali kepemilikannya atas dunia ciptaan. Itulah Injilnya Yesus Kristus. Ya, saya nggak sempat bahas sekarang. Tapi teman-teman sekalian, bahwa sejak perjanjian lama, ya, narasi Alkitab, meta narasinya overall adalah bagaimana Allah melalui Israel dan melalui Kristus mengklaim kembali dunia yang hilang ini. Ya. Jadi nggak masuk akal kalau penciptaan itu berakhir dengan pemusnahan. Harusnya ujungnya itu adalah renewal of creation. Ya. Jadi kalau kita lihat Injil kerajaan adalah bagaimana Allah sebagai raja mengklaim kembali kepemilikannya atas dunia, karena memang ini miliknya, tapi sekarang dirasuki oleh kejahatan, dirusak oleh sistem kekuasaan manusia. Dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus Yesus, itu semua akan dipulihkan. Jadi Allah tidak meninggalkan ciptaannya, tapi akan datang dalam Kristus Yesus untuk memulihkan dunia yang telah rusak
oleh kejatuhan dan kejahatan ini. Itu. Ya, jadi inilah Injil Kerajaan Allah. Saya nggak sempat bahas kapan-kapan, kalau bahas bisa ya. Jadi ketika Allah menjadi raja, maka segala persoalan dan pencarian manusia akan dijawab secara penuh. Kita telah salah. Bukan hanya kita, Israel pun, ya kalau kita lihat kisah raja-raja, Samuel dan seterusnya itu adalah kisah tentang bagaimana manusia ini mencoba membereskan dunia, tapi gagal terus dan gagal terus. Ya, tapi Kristus telah berhasil. Apa yang Daud, Salomo, dan semua raja lain gagal, Kristus telah berhasil. Dialah raja yang datang, raja yang benar. Ya. Karena itu bersaksi sebenarnya adalah menceritakan dan mendemonstrasikan bahwa dalam Kristus Yesus, Allah telah menjadi raja. Dan seluruh masalah dunia ini akhirnya dibereskan oleh Kristus. Melalui kematian, pelayanan, kebangkitan, dan kenaikannya. Ya. Jadi kalau kita tanya, bagaimana kita mengkontekstualisasikan sebenarnya apa maksudnya? Jadi kalau saya bilang gini, apa yang sebenarnya manusia harapkan dalam hidupnya? Nah ini saya agak sedikit postmodern ya. Sebagian orang ingin delight, kenikmatan. Anak-anak milenial ingin jalan-jalan, wisata kuliner, gitu. Ingin dipuaskan. Jadi bukan makan ya, tapi kepuasannya itu. Ada yang ingin beauty, orang ke salon, orang mendengar musik, orang melihat lukisan, orang melihat pemandangan alam. Yang mau dilihat kan bukan Danau Tobanya, tapi apa yang direpresentasikan oleh Danau Toba itu, keindahan. To see the beauty. Ada juga orang yang mencari cinta dengan lagu-lagu cinta, bahkan drama dan segala macam, ya. Tapi di balik itu semua, misalnya kalau kita nonton Dylan, ya, Dylan, Milea dan seterusnya itu, kenapa kita tergetar nonton itu mungkin, ya? Kalau ada yang tergetar, kalau enggak sih nggak apa-apa. Karena kita melihat ada satu kelucuan dan keindahan cinta dalam hubungan itu, ya, untuk mencintai dan dicintai. Atau justice, ya, aktivis-aktivis. Ada juga orang yang di LBH gila-gilaan tiap hari itu berjuang, seperti mungkin Munir sampai mati dia. Bagaimana menemukan dunia ini menjadi beres, to put all things to right. Karena banyak ketidakadilan di pengadilan dan bahkan pemerintahan. Tapi ada juga yang mencari truth, profesor mungkin ya, meneliti, bikin jurnal, dan seterusnya, ingin menemukan apa rahasia alam semesta ini. Bahkan ada yang naik ke gunung atau bertapa di biara untuk mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Tapi kita tahu bahwa dalam semuanya itu, kita seperti meraihnya, tapi nggak sungguh-sungguh mendapatkannya. Sekarang pertanyaannya, apakah segala impian terdalam itu suatu hari kelak akan tercapai, atau manusia akan berakhir dengan cara yang tragis, bahwa dia telah mencicipi sedikit dari delight itu, sedikit dari beauty itu, sedikit dari love, justice, truth, and God itu, tapi impian untuk menikmati itu secara penuh dan sempurna nggak akan pernah terwujud selama-lamanya. Nah, saya dengan C.S. Lewis ya setuju di sini. Enggak. Saya percaya bahwa akan ada waktunya. What all these things represents, delight, beauty, love, justice, truth, and God, yang kita cari dengan pekerjaan kita, dengan pernikahan kita, dengan keluarga kita, dengan perjalanan kita, dengan segala pencarian kita, dan apapun yang kita kerjakan pada masa ini, itu semua akan betul-betul dipuaskan. Kapan itu? In the kingdom of God. Itulah menurut saya the restoration of creation. Allah akan meminta kita untuk berkata seperti ini. Anakku, izinkan aku memuaskanmu dengan kepuasan yang selama ini hanya kau cicipi sedikit. Tapi engkau akan tahu betapa dalamnya sebenarnya kenikmatan itu. Betapa dalamnya sebenarnya. Betapa menakjubkannya keindahan itu. Betapa sebenarnya tak terbayangkannya cinta itu. Bahkan betapa indahnya keadilan, kebenaran yang tak terbayangkan itu. Aku akan tunjukkan kepadamu. Bahkan demikian dalam semuanya itu kealami. Sehingga
kamu nggak perlu lagi suami istri. Itu makanya kalau orang memahami itu, Yesus bilang sama orang Saduki, karena otakmu itu cetek, makanya kamu bilang nanti kawin dengan siapa di surga. Tapi if you understand God and His kingdom, kamu akan ngerti kenapa nanti pada akhir zaman itu tidak lagi. Karena pernikahan dan hubungan-hubungan itu adalah representasi dari satu pencarian yang lebih dalam sebenarnya. Dan Tuhan bilang, izinkan aku akan menunjukkannya kepadamu, hai anakku. Dan sekarang tugasmu adalah undang semua orang, supaya rame-rame orang datang ke pestaku itu. Kalau orang nggak mau dengar di gereja, pergi ke pinggir jalan, pergi kemana-mana, undang. Orang-orang pincang, orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, semuanya undang. Supaya meja Abraham, meja Yakub, meja Isa ini penuh. Dan itulah pekabaran Injil sebenarnya. Bukankah itu kabar baik gitu kalau begitu? Ya, bukankah itu satu keindahan dan seterusnya. Nah, ini tidak akan terjadi secara drastis ya, tapi saya percaya ini orang Yahudi, dia akan terjadi secara gradual ya. Jadi kita ini time between times. Nanti di sini itu akan terpenuhi sepenuhnya, tapi di sini kita hanya melihat seperti kata Paulus samar-samar, seperti bayang-bayang cermin. Tapi nanti kita akan mengalami dan merasakan muka dengan muka. Jadi 3 kelirumologi ya ini. Saya silakan sekarang kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Oke, ini sesi tanya jawab yang terakhir ya teman-teman. Boleh dari awal sampai akhir boleh. Kelirumologi yang ketiga juga sangat boleh untuk dipertanyakan. Boleh kakak abang jika ingin langsung bersuara dibolehkan. Kalau mau ketik aja juga boleh. Adakah teman-teman? Sungguh hening malam ini. Aku dong. Boleh kepada Bang Nikolas. Betulan Bang Nikolas Saputra nih. Tentu saja tidak. Oke, baik Bang. Boleh Bang. Saya udah nonton nih filmnya ini, Ada Apa Dengan Cinta ini. Enggak bang. Bang, aku barman dari Bengkulu. Mau tanya soal yang tadi bang, soal dispensasionalis. Karena kan itu kan hype banget ya. Karena ya film-film gitu, Hollywood ngangkat film soal itu, ngangkat isu soal itu. Nah, apakah pemahaman itu mengenai rapture itu adalah bentuk dari interpretasi terhadap pola ketika Yesus naik, bang? Ketika Yesus naik ke surga itu kan kayaknya naik ke atas. Apakah pola itu yang sebenarnya coba diangkat oleh orang-orang yang punya pemahaman itu? Dan kalaupun enggak, kira-kira apakah pola itu jadinya tidak ada maknanya, bang? Itu kalau kita melihat bahwa itu kesalahpahaman memaknai pola itu, berarti kan pola itu sendiri jadi tidak ada maknanya. Apakah begitu, bang? Thank you. Nah itu saya yakin bahwa itu adalah penafsiran literal dari 1 atau 2 Tesalonika. Ya, di situ ada dikatakan bahwa ketika trompet maka kita akan terangkat dan kita akan bertemu dengan Tuhan kita di awan-awan gitu ya. Nah, cuman bahasa Paulus itu saya nggak yakin bahwa itu harus diartikan secara literal ya. Jadi bahasa Paulus itu adalah soal lebih kepada bukan kita terangkat jadi hilang gitu ya, tapi kita bertemu dengan, kita menyambut Yesus sebagai pengantin mempelai ya gitu ya. Jadi kita itu adalah kiasan menggambarkan bahwa ketika Yesus datang kita yang pertama kali akan menyambutnya kira-kira gitu. Jadi bukan digambarkan bahwa semua orang kan tiba-tiba hilang di tengah jalan lagi naik pesawat hilang gitu. Nah itu penafsirannya tidak menyadari bahwa Paulus sedang memanfaatkan metafora menyambut pengantin yang merupakan metafora yang sangat umum pada gereja mula-mula ya. Jadi mungkin ya ada pengaruh mitologi Yunani, ada pengaruh popular culture di Amerika ya. Jadi itu lebih mengakar kepada budaya barat daripada budaya Alkitab ya. Berarti bang, pola kenaikan Kristus sendiri abang melihatnya sifatnya eksklusif gitu, hanya Kristus yang akan mengalami itu gitu. Jadi gini, saya kira ada
ada maksud Lukas mengapa itu digambarkan seperti itu. Kan Lukas yang menceritakan itu kan, kenaikan itu. Jadi ascension itu tidak ada di Matius, Markus, dan Yohanes. Ya. Jadi Lukas yang ada itu ascension. Nah di sini teologia ascension adalah sebenarnya Lukas ingin menceritakan karena dia kan apa namanya berbicara kepada otoritas pada waktu itu. Jadi ketika Yesus naik tahta, Lukas ingin mengatakan bahwa akan ada gerakan spiritual dengan turunnya Roh Kudus yang sifatnya katakanlah menerabas struktur-struktur yang ada. Tapi karena Kristus juga sudah naik, maka struktur-struktur baru akan muncul, di mana di situ pemerintahan Kristus akan perlahan-lahan katakanlah mewujud dalam alam sekitar kita. Jadi misalnya itu makanya kalau kita mengerti teologi kenaikan Yesus itu, kita nggak menolak misalnya perlunya adanya eporus gitu atau bishop atau ada ketua sinode gitu ya, atau ada katakanlah archbishop akan temuri, bahkan ada mungkin apa namanya struktur-struktur di gereja ya. Kalau di Perkasa ada PC, ada BPC gitu ya. Tapi kan kalau misalnya orang terlalu kuat teologi Roh Kudusnya kan semua itu dibantai, nggak perlu ada struktur. Makanya ada gereja yang independen, yang misalnya kayak gereja-gereja Anabaptis itu nggak, satu gereja dengan gereja lain itu nggak ada yang saling membawahi, semua itu independen gitu. Ya, jadi gereja-gereja independen adalah gereja-gereja yang mungkin penghayatannya akan ascension itu nggak begitu strong gitu. Begitu Nicholas. Jadi ascension itu bukan tujuannya soal penampakan fisik, tapi adalah soal Lukas ingin mengklaim kembali bahwa Roh Kudus bukan, nanti kan ada turunnya Roh Kudus di pasal 2 ya, kisah para rasul, bahwa Roh Kudus itu tidak menafikan bahwa Kristus berkuasa dan karena itu ada pemerintah, ada pejabat-pejabat, jadi ada struktur-struktur yang tetap fungsional gitu. Jadi kalau orang kuat di kisah 2, jelek di kisah 1, dia suka liar gitu, maunya nggak usah ada aturan gitu, bebas-bebas saja. Tapi kalau orang kuat di kisah 1, nggak kuat di kisah 2, dia nggak fleksibel, kaku gitu. Semuanya harus ada aturannya gitu ya, kayak dulu kayak pertengkaran HKBP gitu ya, antara kelompok aturan dengan kelompok ini ya, kelompok sinode istimewa gitu kan. Kayaknya ada ya sedikit banyak ada pengaruh gitu lah ya. Mungkin sekarang kalau dulu sempat juga antara Pentakosta dengan HKBP gitu kan. Satu wah kisah 2-nya kuat, satu lagi wah kisah 1-nya yang kuat gitu. Kira-kira gitu Nicholas ya. Thank you, Bang. Oke, demikian. Bang Herbert mau ngomong nih kayaknya ya, open mic. Iya, Bang. Iya, boleh Bang, silahkan Bang. Iya. Bang Herbert. Dengan yang disampaikan Bang Dini tadi mengutip dari 2 Petrus itu, Bang. 3:10 tadi. Kelihatannya sistematik teologi yang lebih populer itu justru yang menghanguskan itu. Padahal memang sih kalau di terjemahan Inggrisnya kan King James yang memakai itu. Dan itu kan lebih sangat tua terjemahan Inggrisnya. Tapi kalau dari terjemahan Yunaninya justru hampir semua pakainya justru yang Heusere Petai tadi, Bang. Tapi kenapa justru makanya di ini ada NRSV juga pakai disclosed, net juga pakai to be found gitu ya. Nah, tapi kenapa justru yang populer itu yang dihanguskan itu, sehingga akhirnya konsep kita tentang eternity, tentang afterlife itu jadinya susah membangunnya, tentang memikirkan merawat bumi lah kira-kira gitu. Mungkin ada kisahnya gitu, Bang. Gini, ini dugaan saya aja. Jadi pernah kalian baca Luther Bible? Luther Bible itu adalah Alkitab dalam bahasa Jerman ya. Dan saya kadang-kadang geli gitu karena saya selalu baca Luther Bible gitu ya. Terjemahan Luther Bible itu dengan LAI itu mirip banget gitu. Jadi saya malah pikiran mungkin kadang-kadang orang LAI ini kalau misalnya bingung menerjemahkan, dia menerjemahkan bukan dari Yunani tapi dari Jerman gitu.
Jadi kalau kita lihat terjemahan LAI itu karena mirip dengan Luther Bible itu. Jadi karena terjemahan LAI begitu, jadi makanya orang Indonesia ya banyak kan pegang itu. Iya. Kalau di luar negeri yang pandangannya begitu pasti pakai King James. Peminat King James banyak di luar negeri. Jadi King James masih mainstream Bible. Hanya orang-orang Injili yang memakai NIV. Ya, tapi kalau misalnya banyak gereja-gereja mainstream, bahkan misalnya Bible Press itu, ya itu reform yang sangat ortodoks itu pakai King James. Jadi King James pasti ya artinya jadi seperti itu. Tapi kalau kita bikin misalnya terjemahan yang modern, yang agak ilmiah, seperti NRSV, itu kan yang pakai itu kan scholars itu, orang-orang biasa jarang pakai itu kan di seminari dipakai di antara, atau yang orang Katolik RSV, ya mereka sukanya pakai itu. Ya, jadi itu di antara kalangan scholar, tapi di kalangan gereja awam ya King James karena itu. Jadi dugaan saya peran King James dan terjemahan LAI lah yang membuat itu jadinya diartikan seperti itu. Dugaan saya, tapi ini hanya dugaan ya, Bede. Ya memang terjemahan bahasa Indonesia baik yang terjemahan yang terjemahan baru dan juga bahasa Indonesia sehari-hari memang pakainya itu. Maka saya bilang, makanya tadi saya bilang kemungkinan jangan-jangan mereka itu terjemahannya itu adalah banyak mengacu kepada Luther Bible. I see. Jadi gitu. Jadi saya soalnya baca bahasa Jerman gitu. Walaupun saya nggak terlalu fasih, tapi saya sering saat itu pakai bahasa Jerman. Jadi kalau saya kadang-kadang lihat banding-bandingin banyak ya mirip ya. Jadi lebih mirip terjemahan LAI ke Luther Bible daripada terjemahan LAI ke NIV. Karena NIV itu pakai the newest manuscript itu ya, yang the latest manuscript. Nah, sementara kalau Luther Bible ya dia masih setia kepada terjemahan Luther yang dulu, dan itu adalah Alkitab yang paling banyak dipakai di Jerman memang, Luther Bible itu. Ya, jadi waktu saya di Jerman, saya kan mau beribadah. Saya bilang, mana ini Alkitab harus dipakai? Saya pakai ini enggak yang terjemahan baru, Slater atau segala macam. Saya bilang, oh jangan, we use Luther Bible katanya. Gitu kan. Itu menurut saya lah. Ya, tapi mungkin saya salah. Ya. Namanya juga dugaan ya. Thank you, Bang. Ini ada pertanyaan, Bang. Iya. Nah, pertanyaannya barangkali adalah berapa banyak menurut Bang Denny pemahaman kita dengan variasi-variasi kita tentang pemahaman kita tentang kehidupan setelah kematian atau kehidupan setelah hidup setelah kematian misalnya, itu akan mempengaruhi cara kita menjalani hidup kita sekarang gitu. Ketika ada penderitaan, ketika ada kesulitan, lain-lain. Kira-kira seperti apa ya Bang Denny ya? Very good question. Menurut saya, kalau orang teologianya itu dispensasionalis, itu dia akan cenderung escape from the world gitu ya. Jadi surga itu adalah candu gitu ya, opiumnya, menyenang-nyenangnya udahlah nggak apa-apa lo menderita nanti kan di surga senang selama-lamanya ya. Dan itu akan cenderung membuat orang cenderung teologinya itu agak fatalistik. Misalnya gini, udah semua ini akan sirna sementara ini semuanya, nggak usah terlalu apa kali, yang penting kita memenangkan jiwa-jiwa gitu. Jadi yang paling ini ya betul memenangkan jiwa juga memang penting ya, saya setuju. Tapi gini, kalau itu yang paling utama menjadi siluah kita ya, oleh-oleh kita sama Tuhan, lebih bagus jadi penginjil lah semua ya. Jadi kasihan ini yang kayak Bang Alfred jadi ekonom gitu ya, yang jadi engineer, yang jadi ahli komputer, jadi ahli politik. Apa sumbangsi mereka? Nanti kita sampai surga kena tegur sama Tuhan. Berpolitik aja kerjamu terus, tak ada yang kau kerjakan. Tapi kalau seorang politisi bisa menghayati misalnya bahwa, pemikiran-pemikiran politik yang luhur, bagaimana membuat tatanan sosial itu menjadi betul-betul berpihak kepada orang-orang yang membutuhkan, itu bisa menjadi bagian dari dunia yang baru nanti. Dia bisa bangga gitu berjumpa dengan Tuhan. Mungkin dia bersama dengan ahli-ahli politisi lain akan bercerita gimana nih supaya nanti dalam dunia yang baru ini, ya mungkin nggak ada dosa ya, tetapi bukan berarti kalau nggak ada dosa nggak ada dinamika kehidupan gitu ya.
Kalau Anda nonton film-film yang bagus kayak film Korea gitu kan ada film yang nggak ada orang jahatnya gitu, tapi film itu sangat dinamis gitu. Ada dinamika yang sangat hidup dan bukan konflik lah mungkin. Ada ya konflik bisa dibilang konflik karena bukan karena ada yang jahat, tetapi karena kita butuh sesuatu untuk bisa saling bertumbuh dan memahami gitu ya. Jadi dalam tatanan dunia yang baru itu saya percaya bahwa bukan berarti karena nggak ada lagi orang berdosa jadi hidupnya itu flat gitu ya, semuanya baik, kemana-mana senyum semuanya ya, gembira, enggak lah, nanti tetap juga ada orang yang agak keras kepala kayak Bang Eventura di sana, jadi pasti akan ada juga tetap kita perdebatan ya kan, ada juga yang mungkin seperti siapa lah, mungkin seperti Bang Herbert. ya, Bang Herbert yang mungkin pemikirannya terlalu tradisional, mungkin bertentangan dengan Tupa yang agak radikal gitu ya, agak provokatif. Nanti akan ada diskusi sama. Jadi bahkan mungkin diskusinya jadi lebih dalam, lebih terarah dan lebih nikmat gitu. Ya walaupun kita tetap nggak sepakat, nanti kita nggak lagi jadinya musuhan atau jadi dilarang khotbah gitu ya, tapi kita jadi tetap bisa saling menghargai, saling memahami gitu ya. Ya, nanti Anda bisa bayangkan lah. Tapi saya nggak mau terlalu berspekulasi terlalu jauh. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa kalau kita bisa menghayati begitu, jadi kita merasa ada tempat bagi para insinyur, para ekonom, para politisi, ya, untuk membawa sesuatu dalam dunia baru yang Tuhan ciptakan. Jadi tetap bahwa semuanya itu adalah dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Allah, bahwa Kerajaan Allah adalah Allah yang merangkul dunia dengan segala isinya, sehingga kita sekarang ini ya silakan berkarya terus sesuai dengan panggilannya. Nah, kalau Anda dipanggil jadi penginjil, ya silakan penginjilan sampai ke ujung dunia, bahkan sampai martir juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda dipanggil menjadi seorang engineer, jadilah engineer, bangun dunia ini. Dan saya yakin nanti itu membuat kita itu bermisi itu lebih terkonek dengan isi hati Tuhan yang paling dalam, kira-kira gitu. Kira-kira gitu Bang. Nanti masih banyak lagi yang nggak sempat saya kupas di sini. Makasih Bang Denny. Tapi ada satu pertanyaan lagi Bang. Ini mungkin menyangkut kepada tadi kan Bang Denny mengatakan ada keadaan antara gitu ya. Juga setelah itu akan ada keadaan yang abadi setelah kebangkitan itu. Nah, dalam hidup kita tidak bisa tidak akan mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Nah, salah satu yang membuat pengalaman kehilangan orang kita kasih itu bisa sangat menyakitkan adalah karena kita sangat curious tentang bagaimana hidup mereka di sana. Apalagi kalau kita datang dalam sebuah, kan kita tadi kebanyakan orang-orang persekutuan ini yang sangat memahami tangible gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu betul bahwa orang yang kita kasihi ini adalah orang yang dalam tanda petik sudah diselamatkan, maka kita kelihatannya melepas dia itu akan sangat painful banget dan kita merasa guilty sepanjang hidup kita gitu. Bagaimana kira-kira Bang Denny melihat ini, Bang? Iya. Jadi di sini kita harus agak seimbang ya. Satu sisi bahwa kematian itu pasti sangat menyakitkan dan kehilangan. Ya. Karena kita sendiri kan katakanlah selalu menanti gitu ya, menanti apa yang akan terjadi nanti setelah ini gitu kan. Kita menunggu. Ya. Jadi di situ unsur painful-nya itu ada. Tapi di sisi lain kita harus punya pengharapan gitu. Artinya gini, Allah yang sudah mencintai kita dalam Kristus, yang telah mati dan bangkit kembali untuk kita, itu menjadi sauh iman kita. Kita menjangkarkan pengharapan kita dalam Dia, sehingga kita yakin bahwa orang yang kita cintai itu, ya, cinta kita kepada orang itu tidak lebih besar dari cinta Tuhan kepada Dia. Gitu. Ya, jadi karena itu saya yakin nanti dalam dunia Allah yang baru kita akan banyak dikejutkan bukan saja dengan keadilan Tuhan, tapi juga dengan kebesaran kasih karunia-Nya. Gitu. Cuma saya nggak mau berspekulasi terlalu jauh lebih dari situ ya. Ya, jadi ada teolog yang berspekulasi terlalu jauh, misalnya kayak siapa itu ya?
Herbert bisa ingatkan itu siapa yang bilang bahwa apokatastasis, bahwa semua orang akan diselamatkan pada akhirnya? Origen, ya. Jadi Origen bilang bahwa semua akan diselamatkan, termasuk iblis pun akan diselamatkan. Kalau saya bahasa itu udah terlalu jauh spekulasinya. Mungkin dia mencintai iblis lebih daripada Tuhan mencintai iblis gitu. Karena begini, kalau semua orang akan diselamatkan, kita berhadapan dengan Tuhan yang menganggap kita anak-anak. Apa artinya? Bahwa apapun yang kita lakukan itu nggak ada konsekuensinya. Pada akhirnya semua akan diselamatkan kok gitu. Tapi kita bertemu dengan Allah kita yang serius memperlakukan kita. Kita adalah partnernya. Dan karena itu tindakan dan pilihan yang kita lakukan bisa memiliki konsekuensi yang sangat dalam. Itulah Allah kita. Jadi Allah kita adalah Allah yang mencintai kita, tapi juga Allah yang kegagahannya itu menggetarkan gitu. Di mana dia memperlakukan kita sebagai partnernya, dan dia mengizinkan pilihan kita sebagai partner mengandung konsekuensi yang serius, yang mengerikan, yang menghadirkan ratap dan kertak gigi. Dan karena itulah dalam masa-masa di dunia ini, selagi kita ada hidup, ya kita juga harus merangkul bagian itu dari Tuhan, ya. Jadi kalau kita sedih, takut, dan gentar, karena itu lakukanlah sesuatu sebelum terlambat gitu ya. Jangan kalau sudah meninggal baru kita mau berdoa atau nggak ada lagi gunanya. Selagi masih hidup orang-orang yang kita cintai, beritakan Injil kepada mereka. Karena Allah kita bukanlah Allah yang sekedar kasihnya besar, tapi Allah juga Allah yang perkasa, yang memperlakukan pilihan dan tindakan manusia dengan serius. Itulah makanya gini, saya percaya bahwa ada hukuman kekal. Dan yang biasanya C.S. Lewis mengatakan itu kan sangat indah sekali, gitu, bahwa neraka itu dikunci dari dalam. Gitu. Jadi bukan Tuhan memasukkan orang ke neraka baru dikunci dari luar, bukan. Tapi neraka itu dikunci dari orang yang di neraka itu sendiri mengunci dirinya di neraka. Kenapa demikian? Karena Lewis mengatakan begini, ada orang-orang yang menutupi dan menyelimuti dirinya sedemikian rupa dengan kegelapan dan tidak mengizinkan cahaya itu setitik pun masuk ke dalamnya. Dan karena itu pada titik itu dia memilih untuk mengunci dari dalam dan membuang kuncinya supaya itu jangan pernah dibuka lagi. Dan menurut saya itu hanya terjadi setelah kematian. Selagi orang masih hidup, masih ada harapan, kita injili dari sekarang. Gitu Bang Fendi. Makasih Bang Denny. Jadi Bang Denny ini menghindar spekulasi. Itu urusan pasar modal, nanti Bang Alfred aja yang ngurus itu. Saya nggak mau berspekulasi ya. Saya boleh tanya lagi. Silakan Bang. Den, kalau memang dunia ini adalah dunia yang akan kita tinggali nanti, dunia yang diperbaharui ya, bukan diganti tapi diperbaharui, itu yang saya tangkap tadi dari yang disampaikan tadi. Terus nerakanya di mana gitu? Oke. Very good question. Oke, jadi gini, pandangan umum kan neraka itu ada satu tempat gitu ya, yang terbakar, api dan segala macam gitu ya. Iya. Nah, saya melihat gini. Pernyataanku tadi benar nggak ya? Benar nggak pernyataanku kan kita tinggal nanti di dunia yang sama, yang diperbaharui, yang tidak ada lagi penderitaan atau yang nggak bisa kita bayangkan betapa luar biasanya kebahagiaan kita di situ. Cuma nerakanya di mana gitu? Ya. Nah, saya begini merasa Bang Wimpi bahwa kalau kita membaca kata neraka, ya neraka yang dipakai dalam Perjanjian Baru, ya. Nah, ini kata itu sebenarnya sangat spesifik gitu ya. Nah, ini bagian dari studi saya. Jadi ketika orang
ketika orang mati di Golgota setelah disalibkan, mayatnya itu diturunkan dan dibuang ke pembuangan sampah. Jadi ada tumpukan sampah yang besar di itu, dan tumpukan itu selalu apinya itu menyala di bawah kayak api dalam sekam gitu ya. Dan akhirnya orang-orang mati itu dilemparkan ke situ mayatnya. Itulah simbolisme yang dipakai di situ. Jadi pembuangan, pembakaran, tempat sampah gitu. Nah, kalau saya mempelajari ya dari tradisi-tradisi gereja, kemudian Alkitab, penyanyian lama, penyanyian baru, sebenarnya apanya ide neraka ini sebenarnya ketika digambarkan di Alkitab. Nah, saya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya ide dasarnya itu adalah keadilan, justice. Jadi Allah menghukum orang dengan hukuman yang kekal. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nanti wujudnya? Saya nggak tahu tuh. Tapi saya tahu pasti bahwa Allah akan menghukum dengan seadil-adilnya, sesuai dengan dosa masing-masing. Contohnya begini, ya, contohnya gini. Saya kasih contoh. Misalnya katakanlah kalau Anda termasuk orang yang percaya bahwa non Kristen itu nggak masuk surga, misalnya. Saya katakan masuk neraka lah misalnya. Katakanlah siapa lah yang kita anggap masuk neraka, contohnya. Ya. Hitler, tapi bukan Hitler yang anak ini, Bang. Oke lah, satu Hitler. Ya, satu Hitler. Satu lagi katakanlah Muhammad Hatta. Ya, Muhammad Hatta kan wakil presiden kita, orang baik kan. Menurut teman-teman sama nggak tempatnya? Nah, saya nggak mau spekulasi, tapi kalau saya bisa memahami Kristus yang saya kenal, ya, Tuhan akan memperlakukan masing-masing dengan adil. Ya, Tuhan akan memperlakukan. Saya nggak akan terkejut kalau Tuhan bersahabat dengan Hatta gitu, pada dunia yang baru nanti. Saya nggak mau spekulasi. Saya nggak mengatakan pasti begitu, tapi saya nggak akan terkejut gitu. Saya nggak akan terkejut kalau dalam dunia yang baru nanti itu saya ketawa dengan Gus Dur gitu loh. Saya nggak akan terkejut. Tapi saya nggak bisa memastikan bahwa itulah yang pasti akan terjadi, karena saya tahu Tuhan itu, Kristus itu bisa menghargai orang unik seperti Gus Dur gitu loh. Ya. Saya nggak mengatakan keselamatan karena perbuatan, tidak, tapi ada justice. Orang seperti Hitler itu akan mendapat hukuman yang setimpal dengan kekejian yang dia lakukan. Tapi Tuhan tidak akan memperlakukan orang seperti Hitler sama seperti semua orang gitu. Apalagi misalnya ada anak yang agak nakal, nggak kenal Tuhan, mati umur 7 tahun, 8 tahun, kan banyak kan? Mati waktu kena tsunami gitu. Nakal anaknya. Ya, nakal. Ya. Sebagai muslim pun dia nakal banget gitu. Suka mukul, bahkan pernah melempar gereja. Ya. Bagaimana keadilan Tuhan akan diekspresikan? Nah, saya nggak ngerti. Ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan bisa ininya. Nah, ada satu orang Injili yang pernah pernah diserang habis-habisan lah ya. Tapi ini menunjukkan bahwa betapa orang Injili dulu nggak fleksibel gitu ya. Yaitu John Stott. Dia bilang pandangannya annihilation, bahwa neraka itu akan berbeda-beda. Orang akan cease to exist. Ya, cease to exist. Ini John Stott ini. Jadi mungkin Hitler setelah dihukum 1000 tahun dia binasa selama-lamanya. Artinya binasa selama-lamanya, cease from existing. Enggak eksis lagi dia. Tapi ada orang yang mungkin dia nggak terlalu jahat, mungkin cuma 5 menit dia langsung cease to exist gitu, atau cuma setahun gitu. Ini John Stott ya. Saya bilang, aduh, John Stott terlalu berani bilang begitu. Kalau saya tanya bagaimana, saya nggak tahu. Tapi saya sadar dan saya percaya bahwa pada waktu Allah menghukum, keadilannya akan melampaui apa yang bisa saya bayangkan. Itu aja. Dan dalam konteks itu ada neraka. Nah, saya sebagai orang modern, saya lebih menyukai membayangkan neraka itu bukan seperti api yang membakar selama-lamanya ya, tapi seperti suatu kegelapan, karena ada juga bahasa kegelapan ya. Lemparkanlah mereka kegelapan yang paling gelap, di situ kata gigi. Jadi saya lebih merasa untuk pengalaman modern saya yang paling tepat adalah itu, bahwa neraka itu adalah seperti kesepian yang sangat sepi, kesendirian yang sangat sendiri, kegelapan yang sangat kelam, di mana tidak ada siapapun
selain aku dan saya. Karena orang-orang yang menghindari Tuhan adalah orang-orang yang ingin dirinya menjadi pusat dari segala-galanya. Dan dia mendapatkan apa yang diinginkan ketika Tuhan menyatakan keadilannya. Itu. Saya sebagai teolog modern, saya lebih menghayati itu ekspresi yang mungkin lebih cocok dengan konteks kita. Mungkin saya keliru, tapi ya itu hasil kajian saya. Begitu Bang Wimpi. Nah, Bang Denny, aku boleh menyambung apa yang disampaikan Bang Denny dan melanjutkan pertanyaan Bang Wimpi, karena saya rasa ini menarik nih. Jessica, sorry ya, jadi ngobrol-ngobrol gini boleh ya? Jadi kayak talk show. Nggak apa-apa Bang, iya makin ngalir nggak apa-apa Bang, aku masih pantau. Bukan berarti meniadakan Jessica nih jadi enak gitu karena ngobrol-ngobrol di meja belajar kan. Iya betul Bang, nggak apa-apa Bang. Tadi Bang Denny mengatakan bahwa kalau neraka salah satu bentuk gitu ya, bentuk Allah menyatakan keadilannya gitu ya. Nah, bukankah secara tradisi kita selalu meyakini bahwa Kristus itu juga adalah pembenaran kita. Dan di dalam Kristuslah kita sekiranya di luar Kristus maka keadilan Allah itu akan menjadi sangat mengerikan gitu ya. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus maka keadilan Allah sudah ditimpakan kepada Kristus. Pandangannya kurang lebih gitu yang sangat tradisional ya Bang ya. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Kristus bisa mendapat bagian daripada keadilan yang sudah ditanggung Kristus? Karena misalnya tadi Abang mengatakan ada, ya akan sangat menarik dan saya sendiri akan sangat terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan yang Bang Denny sampaikan tadi. Misalnya tentulah misalnya akan sangat tidak adil memperlakukan orang sebaik Muhammad Hatta atau sebaik Gus Dur dengan orang sekeji Hitler misalnya. Tapi dalam pandangan Kristen kan kita selalu mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal Kristus tentu tidak bisa mempercayai Kristus dan kalau dia tidak percaya tidak mendapat bagian daripada pembenaran yang sudah dilakukan Kristus yang membuat dia bisa dibebaskan dari keadilan Allah. Iya. Ini Bang Penny ini berbakat jadi teolog ini. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman menghayati soteriologi, ya agak dalam sedikit lah, jadi nggak bahasnya cuma PTJ gitu ya, tapi baca dikit gitu tentang soteriologi. Teman-teman pasti bisa merasakan gitu ya, dari kata-kata Paulus, penjelasan Paulus, sama seperti semua orang jatuh dalam dosa, semua orang akan dimakan dalam dosa gitu ya, dan baca bapak-bapak gereja, itu pressure ke arah universalisme itu strong. Gitu. Tapi ingat ya, saya bilang pressure ya. Dan saya ingin kalian itu dewasa mendengarkannya. Jadi pressure ke arah sana itu strong. Dan ada ayat Alkitab yang ke arah sana. Apalagi kalau orang menghayati betapa perkasanya dan betapa sentralnya kayak karya Kristus itu gitu. Apakah ada penolakan? Jadi Calvinis mengatakan anugerah yang tak tertolak gitu. Tetapi anugerah yang tertolak itu apakah hanya dibatasi atau sebenarnya motif tak tertolak itu sebenarnya lebih besar dari situ. Nah, ini pressure-nya ada gitu. Sehingga ada yang disebut dengan dalam sistematik teologumena ya. Teologumena itu adalah pandangan-pandangan teologi yang tak pernah menjadi mainstream tapi nggak pernah dinyatakan sesat. Nah, salah satunya adalah apokatastasis, yaitu bahwa keselamatan akan merengkuh dan merangkul di luar dinding gereja. Jadi kalau Allah menyelamatkan anjing, gitu, bagaimana Allah tidak akan sayang kepada tukang pecel tetangga Bang Ivan, gitu misalnya, gitu ya. Nah itu ada pressure-nya. Nah saya kasih beberapa contoh teolog yang ke arah sana. Pertama adalah Origen. Origen itu memang sempat disebut sesat, tapi sebenarnya di bapak gereja dia seorang yang sangat saleh, ya. Kemudian pressure itu juga ada di bapak-bapak Kapodokia. Jadi Kapodocian Father arahnya ke sana. Ya. Kemudian juga ada dalam teolog yang saya kagumi namanya Kalbar. Ya gitu. Ya. Dia bilang gini Kalbar. Alkitab mengatakan bahwa ada neraka. Tapi nggak pernah dikatakan bahwa neraka itu ada isinya katanya. Itu dia ya. Saya berbeda dengan Kalbar, tapi dia bilang gitu. Itu menarik.
Alkitab mengatakan ada neraka, tapi nggak pernah dibilang bahwa ada isinya. Ya, juga mungkin Jurgen Moltmann sekarang ini dan banyak. Jadi ini menjadi minority report. Ya, jadi ada sebagian kecil orang yang berpandangan seperti itu. Apokatastasis, dan menarik sekali teologumena, dan saya lagi nulis paper dan saya menemukan ternyata juga dalam teologi Islam ada pandangan itu ya, universalisme. Kalau di Indonesia Cak Nur berpandangan begitu. Kemudian juga ada satu klerik tua yang saya dari abad pertengahan juga berpandangan seperti itu. Nah, dia pandangannya begini. Dia mengatakan neraka itu adalah terapeutik ya, tapi Islam ini ya, bahwa orang akan dihukum neraka dan setelah habis utangnya dia masuk surga. Jadi semua masuk surga juga lagi. Jadi tapi ya itu ya. Itu adalah minority report teologumena dipandang oleh sebagian orang tidak pernah disebut sebagai heresi dalam tradisi gereja. Jadi teman-teman sekalian, yaitu kalau arti yang jelas adalah, jadi gimana kita, ya saya simpelnya ginilah, Allah kita akan adil, ya, dosa akan dihukum. Tetapi dalam anugerahnya saya menyadari bahwa kasih Kristus itu melingkupi saya dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan saya percaya tentang Tuhan akan memperlakukan orang melampaui keadilan yang pernah saya bayangkan dan melampaui kasih karunia yang bisa saya harapkan. Jadi lebih daripada itu saya nggak berani spekulasi. Ya. Thank you Bang Denny. Ya. Thank you Bang. Ini memang urusan spekulasi Bang Alfred aja yang ngurusin. Ya, nanti kita minta nasihat Bang Alfred ini sekarang kayaknya saham-saham pada jatuh semua. Ya, mana yang harus kita beli atau kita harus pindahkan semua ke ini namanya ke tabungan di perkantor saja gitu untuk masa hari depan di surga. Oke, kepada Kakak Abang cukup seru. Walaupun saya kayaknya di kali ini banyak aja banyak hal dan belajar banyak, dan waktu sudah hampir pukul 9, sangat menyenangkan hari ini kita belajar bersama-sama, abang-abang semua, kakak dan teman-teman. Mungkin dari Bang Denny ada kalimat penutup Bang untuk kami semua? Boleh Bang? Iya. Mungkin penutupnya begini teman-teman. Saya percaya bahwa posisi yang saya ajarkan di sini itu adalah punya strong biblical foundation dan punya kesinambungan tradisi sejak gereja mula-mula berdiri sampai sekarang. Ya. Tapi saya berharap teman-teman ketika berjumpa dengan saudara kita yang berbeda pandangan, kita harus tetap menjaga sikap persahabatan, sikap merangkul, okumenis, ya, khususnya teman-teman yang posisi teologisnya sangat mungkin literal dan fundamentalis, ya, karena pada akhirnya ini adalah masalah akhir zaman, gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu mutlak, gitu ya, setelah bicara soal akhir zaman ini. Tapi mari kita hayati bahwa apa yang dijelaskan oleh Alkitab menggambarkan tentang kebesaran hati Bapa kita, dan itu yang penting sebenarnya. Ya, Bapa kita adalah Dia yang hatinya sangat lapang untuk merangkul seluruh ekspresi kemanusiaan kita. Karena sejak awal, bukan karena situasional, Allah memang memutuskan untuk berinkarnasi, merangkul kemanusiaan kita, dan menempatkan kemanusiaan itu dalam jantung terdalam dari pribadi dan substansi kealahan yang kita sembah dan kita kenal, yaitu Allah Anak, Yesus Kristus. Oke, terima kasih banyak Bang Denny untuk insight-nya, untuk wawasannya, juga untuk nasihat-nasihatnya. Kita boleh mengerti dan boleh eksplor lagi jika ingin. Kita berharap
jadi semakin rindu sama firman. Nah, ngomong-ngomong tentang banyak tadi disinggung tentang pergabaran Injil kan, dan Bang Fendi ini kayaknya mau ngomong nih tentang bagaimana topik di bulan depan. Ada terkaitnya dengan hal ini. Silakan Bang Fendi. Terima kasih Jessica. Ya teman-teman, bulan ini kita banyak berbicara tentang penderitaan, kematian, dan pengharapan di balik kematian gitu ya. Dan itu yang kita bahas barusan dengan Bang Denny. Dan bulan depan topik yang akan kita bahas adalah apa itu Injil. Ya, jadi kita akan berbicara dengan satu topik yang kita sebut dengan inilah Injil. Ya, karena sebagai orang-orang yang percaya, kita mengklaim diri kita sebagai orang-orang yang dimandatkan untuk memberitakan Injil. Tapi kita juga menyadari bahwa ada banyak sekali pemahaman Injil. Dan sebagian tadi barangkali Kak Bang Denny menyampaikan tentang Injil kerajaan dan seterusnya. Nah, bulan depan kita akan berbicara tentang topik itu. Mudah-mudahan Bang Denny ada waktu lagi bulan depan. Kalau bisa kita todong di tengah-tengah kesibukan Bang Denny ini, kalau ada waktu bulan depan kita sandra lagi dia untuk Siap. membawa salah satu topik gitu ya. Kita sedang berpikir barangkali bulan depan itu kita banyak kayak diskusi seperti ini. Jadi memang ada satu sesi kita full round table discussions gitu ya. Jadi mungkin kita akan minta satu pemateri, Bang Denny barangkali datang, jadi tidak terlalu banyak menyampaikan, tapi kita langsung berdiskusi tentang 1, 2, 3 topik, dan kita menjadi komunitas yang saling berdiskusi bersama. Karena pemahaman yang baik atau akurat tentang Injil barangkali akan menolong kita juga bisa menjalani hidup kita setia sebagai orang-orang yang dipercayakan Injil oleh Tuhan. Kita hidupi, kita beritakan, dan kita saksikan dengan seluruh kehidupan kita. Saya rasa itu barangkali Jess sharing kita untuk bulan depan. Jadi teman-teman mari kita menunggu pengumuman dari Jessica, dari Bang Armen, dari teman-teman yang menjadi parhaladonya komunitas meja belajar ini. Kita akan memberikan announcement-nya untuk bulan depan. Tapi topiknya bicara tentang inilah Injil. Thank you. Oke, demikian.